Wojciech Szczęsny tengah mengejar sebuah rekor bersejarah milik Johan Cruyff. Rekor tersebut berhubungan dengan catatan tak terkalahkan yang tercatat di musim debutnya bersama Barcelona. Szczęsny telah menunjukkan performa luar biasa sejak awal 2025 dan menjadi pilihan utama di bawah mister gawang. Szczęsny telah mencatatkan 22 pertandingan tak terkalahkan sejak debutnya di Barcelona. Jika ia bermain melawan Dortmund pada leg kedua Liga Champions, itu akan menjadi penampilan ke-23 dalam semua kompetisi. Catatan tak terkalahkan tersebut akan menyamai pencapaian Johan Cruyff pada musim debutnya di Barcelona. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengaku frustasi dengan rekan-rekan setimnya setelah kekalahan 1-4 dari Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris. Performa yang kurang bersemangat di babak kedua membuat MU terpuruk hingga menelan kekalahan ke-14 di Premier League musim ini. Setan Merah memperpanjang catatan tanpa kemenangan di semua kompetisi menjadi 4 pertandingan. Sementara itu pelatih MU Ruben Amorim mengakui timnya melakukan banyak kesalahan dalam pertandingan tersebut. Lebih lanjut, Amorim menjelaskan bahwa kekalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Dusan Vlahovic dikabarkan menolak pembicaraan kontrak baru dengan Juventus. Striker Serbia itu memiliki kontrak hingga 2026 dan merupakan salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub tersebut dengan gaji sebesar 12 juta euro. Corriere dello Sport mengatakan bahwa Cristiano Giuntoli telah menghubunginya, tetapi Vlahovic menegaskan bahwa mereka tidak akan menandatangani kontrak baru dengan persyaratan yang lebih rendah. Karena itu Juve siap menjual sang striker musim panas ini daripada membiarkannya menghabiskan kontrak. Penjualan sekitar 40 juta euro kini sedang dibicarakan untuk mantan bintang Fiorentina tersebut. Kylian Mbappe menerima kartu merah langsung dalam kemenangan Real Madrid 1-0 atas Deportivo Alaves pada laga Jornada ke-31 Liga Spanyol. Untuk kompetisi domestik, Mbappe kemungkinan besar akan absen dalam 2 pertandingan La Liga sesuai dengan hukuman standar untuk kartu merah langsung. Namun jika tackle tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran serius, durasi sanksi bisa bertambah. Hal ini dapat menyebabkan Mbappe absen dalam final Copa del Rey melawan rival abadi Barcelona yang dijadwalkan berlangsung pada 26 April mendatang. Puasa kemenangan Manchester United di Liga Inggris berlanjut usai digasak Newcastle 1-4. Kekalahan ini melahirkan torehan memalukan lainnya bagi MU. Dengan demikian, MU berarti sudah gagal menang di 3 pertandingan liga terakhirnya. MU hanya mengantongi 1 angka dari 9 angka yang memungkinkan. Alhasil, Bruno Fernandes dan kawan-kawan melorot ke peringkat 14 klasemen usai mengoleksi 38 poin saja dari 32 pertandingan. Sementara itu ada sebuah statistik mengejutkan selepas kekalahan itu. MU telah menderita 115 kekalahan dalam 445 pertandingan di Premier League sejak manajer legendaris Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013. Menurut Mirror, Newcastle United dikabarkan ikut dalam perburuan tanda tangan wonderkid milik KRC Gen, Konstantinos Karetzas. Namun mereka harus menghadapi persaingan dengan beberapa raksasa Inggris lain di musim panas mendatang. Menurut laporan tersebut, MU dan Liverpool jadi 2 tim yang berminat pada seorang Karetzas. Persaingan bisa semakin panas dengan masuknya Newcastle United sebagai peminat baru dari pemain berusia 17 tahun itu. Dilansir The Sun, Newcastle siap mendorong kesepakatan untuk Karetzas yang dilaporkan memiliki klausul pelepasan 35 juta pound sterling. Barcelona harus mempersiapkan pengganti Alejandro Balde yang tengah cedera. Menurut laporan Diario Sport, Balde diperkirakan absen dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Artinya, sang pemain akan absen dalam 4 laga. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Hansi Flick disebut sudah menyiapkan pemain muda Barcelona Gerard Martin untuk mengisi posisi yang tersedia. Martin diprediksi akan mentas dalam 3 laga yang bakal dilakoni Blaugrana selanjutnya. Selain dirinya, kabar lain dari ESPN mengklaim jika jebolan La Masia yang tengah bersinar Geoffrey Torrens siap berlatih bersama tim utama. Manchester United harus menghadapi kenyataan pahit usai digilas Newcastle 1-4. MU akan menutup Premier League 2024-2025 dengan perolehan poin terendah. Saat ini pasukan Ruben Amorim berada di posisi 14 dengan hanya mengumpulkan 38 poin dari 32 pertandingan. Kompetisi tinggal menyisakan 6 pertandingan terakhir yang mempertaruhkan 18 poin. Dengan demikian, perolehan angka maksimal MU sampai pekan ke-38 nanti adalah 56 poin, yang mana dipastikan menjadi rekor poin terendah klub dalam sejarah Premier League. Ada kabar baik datang bagi AC Milan.
Winger incaran mereka Federico Chiesa dilaporkan akan dijual oleh Liverpool di musim panas nanti. Football Insider melaporkan bahwa Chiesa akan dijual oleh Arne Slot di musim panas nanti. Pelatih Liverpool itu kabarnya kurang cocok dengan gaya bermain Chiesa, apalagi sang winger juga masih kesulitan beradaptasi di Inggris. Menurut laporan yang sama, Liverpool sudah menetapkan harga jual Chiesa di musim panas nanti. Mereka mematok harga sekitar 25 juta euro untuk transfer sang winger. Harga ini naik sekitar 10 juta euro dari yang mereka bayarkan ke Juventus pada musim lalu. Manchester United mendapatkan pelajaran berharga di markas Newcastle United pada laga lanjutan Liga Inggris. Mereka dibantai 1-4 sekaligus menunjukkan kembali titik lemah mandulnya lini depan. Karena itu, manajemen MU langsung beraksi. Talksport melaporkan MU siap merogoh kocek berapapun agar bisa mendatangkan bomber mematikan. Saat ini Setan Merah masih berusaha keras mendapatkan tanda tangan Victor Osimhen. MU optimis dapat mengungguli Chelsea yang juga merupakan rival mereka di Liga Inggris dalam perekrutan pemain asal Nigeria tersebut. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne akan meninggalkan Etihad Stadium pada akhir musim ini. Sejumlah klub peminat pun mulai bergerak, termasuk klub Major League Soccer tempat Lionel Messi berkarir saat ini, Inter Miami. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg. Jika ketertarikan Inter Miami ini benar adanya dan berhasil memancing Kevin De Bruyne untuk berkarir di Amerika Serikat, maka klub milik David Beckham itu akan memiliki bintang baru setelah sebelumnya sudah memiliki Lionel Messi, Luis Suarez, dan Jordi Alba. Antonio Conte sudah dikaitkan dengan pintu keluar Napoli pada musim panas 2025 mendatang. Satu di antaranya adalah pergi menuju Juventus yang pernah ia tangani pada 2011 sampai 2013. Sementara tim lain yang juga dikaitkan dengan Conte adalah AC Milan. Meski begitu, laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menuliskan bahwa Conte akan memilih bertahan di Napoli untuk musim 2025-2026 mendatang. Ia ingin tetap melanjutkan proyek yang tengah diusungnya bersama Partenope. Saat ini Conte masih terikat kontrak bersama Napoli sampai akhir Juni tahun 2027 mendatang. Manajemen Arsenal sudah mengambil keputusan terkait masa depan Raheem Sterling. Mereka akan memulangkan sang winger ke Chelsea di musim panas nanti. Dalam kesepakatan kedua tim, ada opsi bagi Arsenal untuk mempermanenkan sang winger. Mereka bisa mengaktifkan klausul itu di musim panas nanti. Football Insider melaporkan bahwa Arsenal tidak akan mengaktifkan klausul tersebut. Mereka akan memulangkan Sterling ke Chelsea. Pasalnya, performa sang winger jauh dari apa yang mereka harapkan. Musim ini ia hanya mampu membuat 1 gol dan 5 assist bagi The Gunners di semua kompetisi. Arsenal dan Chelsea dikabarkan tengah bersaing untuk mendatangkan bek Barcelona Jules Koundé di akhir musim ini. Mengutip laporan dari Fichajes, Arsenal bahkan siap menebus sang pemain dengan harga mencapai 75 juta euro demi memperkuat lini pertahanan mereka. Koundé dinilai sebagai sosok yang sangat dibutuhkan Arsenal saat ini. Selain berpengalaman di La Liga, pemain Prancis ini juga bisa bermain di dua posisi sekaligus, bek tengah maupun bek kanan. Kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang membuatnya cocok di jantung pertahanan The Gunners. Luka Modric akan bergabung dengan grup kepemilikan Swansea City. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan telah dicapai oleh Modric untuk menjadi pemegang saham minoritas. Keputusan Modric untuk berinvestasi di Swansea mencerminkan tren yang berkembang di antara para pemain sepak bola yang memperluas pengaruh mereka di luar lapangan. Langkah ini menandakan pergerakan yang lebih luas dalam cara para pemain papan atas berupaya membentuk masa depan sepak bola. Bagi Swansea, kedatangan sosok seperti Modric menambah kredibilitas dan perhatian internasional. Kemenangan atas West Ham United semakin mengukuhkan Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris. Saat ini posisi Liverpool berada di urutan pertama dengan 76 poin dari 32 laga, unggul 13 angka dari Arsenal di posisi kedua. Hasil yang mendekatkan Liverpool ke titel juara Liga ke-20 sepanjang sejarah. Sebab Liverpool cuma berjarak 6 poin dari gelar juara Liga Inggris yang bisa dipastikan saat menghadapi Tottenham Hotspur pada 27 April. Bahkan gelar juara Liga itu bisa lebih cepat dikunci andaikan Arsenal kalah dari Ipswich Town pada pekan depan yang dibarengi kemenangan Liverpool di kandang Leicester City. Real Madrid tidak membuang waktu untuk mengamankan masa depan tulang punggung pertahanan mereka.
Seperti dilansir Vicahes, raksasa Spanyol itu telah mengarahkan perhatian mereka pada Antonio Silva, bek tengah berusia 21 tahun yang saat ini bermain untuk Benfica. Bek asal Portugal itu telah menjadi salah satu pemain yang menonjol di Liga musim ini dan telah muncul sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Klub tersebut telah membuka pembicaraan dengan Benfica. Madrid telah mengajukan tawaran yang kabarnya terdiri dari 26 juta euro dengan tambahan 4 juta euro dalam bentuk bonus berdasarkan kinerja. Timnas Indonesia U17 kalah 0-6 dari Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17. Pada menit ke-7, Korea Utara mampu unggul 1-0. Di menit 19, Korea Utara menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui tembakan voli Kim Yoo-jin. Pada menit 47, Korea Utara kembali membobol gawang Indonesia. Kemudian pada menit ke-60, Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat penalti Kim Tae-guk. Pada menit ke-61, Korea Utara berhasil memperlebar keunggulan menjadi 5-0 lewat gol Ri Kang-rim dan ditutup gol Park Ju-won pada menit ke-77. Kekalahan ini membuat Indonesia tersingkir di perempat final dan gagal lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Namun meski tersingkir di babak perempat final, Indonesia sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Real Madrid sedang menyusun rencana besar jika harus kehilangan Vinicius Junior pada 2025. Klub ibu kota Spanyol ini mengincar Erling Haaland sebagai pengganti potensial. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport Germany Florian Plettenberg, Haaland adalah target utama Madrid. Namun memboyongnya dari Manchester City bukan hal mudah. Haaland baru saja memperpanjang kontrak dengan City hingga 2034. Kontrak baru itu kabarnya tidak menyertakan klausul pelepasan dan Madrid harus bernegosiasi langsung dengan City. Klub Inggris itu diyakini hanya akan melepas Haaland dengan harga 150–200 juta euro. Bintang Real Madrid Jude Bellingham dan Antonio Rudiger terlibat dalam pertengkaran di tempat latihan menjelang pertandingan Liga Champions melawan Arsenal minggu ini. Hal ini dilaporkan oleh El Chiringuito. Laporan itu menyatakan bahwa pertengkaran ini bermula dari aksi tackle yang dilakukan Rudiger. Disebutkan bahwa Rudiger melakukan tackle buruk terhadap Bellingham dan pemain Inggris itu menanggapinya dengan kemarahan. Keduanya bahkan dilaporkan harus dipisahkan oleh rekan setimnya setelah saling menghina.